Gak nyangka banget gua, timnas Indonesia permainannya bagus banget. Terlepas dari 4 gol kita kebobolan dan akhirnya kalah. Tetapi secara keseluruhan permainan, timnas Indonesia benar-benar mengalami peningkatan. Ini bukan seperti negara yang ada pada ranking FIFA di 140-an, bukan. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Teman-teman, jelas ini sangat menyakitkan. Yang menyakitkan bagi saya itu bukan karena kita akhirnya gagal untuk menembus fase berikutnya, bukan. Tapi karena permainan kita bagus, tapi malah kalah. Itu yang bikin saya sakit hati. Kalau kita mungkin lawan Irak, lawan Jepang kemarin kalah ya udah biasa. Maksudnya udah biasa tuh karena permainannya ya emang kita digempur abis-abisan. Kalah aja wajar gitu. Tapi lawan Australia ini, kita mainnya bagus. Tapi akhirnya kalah. Kita bahas dikit-dikit teman-teman ya. Nah, di babak pertama, khususnya kita bahas dulu babak pertama, permainan Indonesia benar-benar menjanjikan. Apalagi di babak pertama awal-awal sebelum terjadinya gol, kita banyak menyerang, banyak banget kita dapat peluang gitu teman-teman. Dan kita harus akui, memang permainan Australia itu berkualitas. Ini bedanya mungkin pemain atau tim yang udah punya jam terbang lebih, dengan pemain atau tim yang baru ikut turnamen sekelas Piala Asia. Kenapa? Karena Australia mainnya kalem. Mereka pandai mengatur tempo. 1, 2, 3 peluang di depan gawang timnas Indonesia bisa diciptakan menjadi sebuah gol. Kita sebenarnya di babak pertama, khususnya sebelum terjadinya gol yang kedua dari Australia, kita tuh banyak banget menciptakan peluang. Tetapi tidak menjadi gol satu pun. Karena pemain depannya tidak tenang. Ini bedanya, ini beda kualitas ya. Kita harus akui kalau Australia di atas kita. Kualitasnya, bagaimana mereka mentalitas dalam bermainnya, itu berbeda. Tetapi teman-teman, yang saya ingin garis bawahi, secara keseluruhan permainan timnas Indonesia bagus. Bisa dibilang semua pemain tampil bagus menurut saya. Khususnya di babak pertama dulu ya, kita bahas babak pertama dulu. 3 pemain belakang, Elkan Bagot, Jordi Amat, dan juga Sandy Walsh, tampil apik. Hernando pun bagi saya tampil bagus juga gitu. Terlepas dari Elkan Bagot yang bisa dibilang itu hal yang tidak diinginkan ya. Maksud dari Elkan adalah menutup tendangan, tapi pada akhirnya bola itu malah masuk ke gawang Hernando, dan Hernando pun sebenarnya udah membaca bola akan diambil oleh Hernando, tapi malah pindah arah karena kena ke Elkan. Ivar dan Justin luar biasa. Saya ingin mengatakan terutama Justin di sini semangat juangnya. Kelihatan dia itu main dengan hati. Dia bangga menggenakan Garuda di dada. Kelihatan banget mainnya ngotot, daya jelajahnya. Dia itu seorang gelandang loh. Tapi ketika bola di depan, pressing abis dia. Dia pressing abis, dia ada di kiri, dia ada di depan, dia ada di kanan. Ini menunjukkan kalau dia itu sangat ingin timnas Indonesia menang dan bermain dengan sepenuh hati. Kelihatan juga dia memberikan semangat. Asnawi Mangku Alam kita harus akui secara keseluruhan mungkin permainannya bagus, tapi beberapa kali memang salah perhitungan. Mungkin karena performa Asnawi memang belum kembali kepada top performanya. Kita harus akui itu teman-teman. Zain Fatinama secara keseluruhan bisa bagus juga. Dan lagi-lagi menurut saya, walaupun Rafael Struijk, Yakob, dan juga Marcelino bermain tampil cukup bagus ya teman-teman. Tetapi secara keseluruhan kita harus akui kalau lagi-lagi masalah kita adalah lini depan. Kita harus akui itu. Lini belakang kita itu udah main bagus sekarang. Lini tengah pun bisa dibilang udah cukup lumayan dibandingkan dengan pertandingan-pertandingan sebelumnya, khususnya saat laga uji coba ya. Kita udah kokoh nih lini belakang dengan lini tengah. Tapi lini depan kita harus akui masih kurang. Rafael Struijk kita akui bagus, tapi tetap dia harus punya tandem. Dan kita kemungkinan besar akan melihat itu ketika kualifikasi Piala Dunia nanti. Karena Radnar nanti udah bergabung, Tom Hay juga di tengah udah tambah bergabung juga, yang ditambah juga Jay Ijes dan Nathan juga nanti akan bergabung. Intinya di babak pertama kita tampil apik, bahkan saya mempunyai prediksi kalau babak kedua kita akan comeback. Seambisius dan ekspektasi besar itulah saya berikan kepada timnas Indonesia karena permainannya bagus. Tapi sayang, di babak kedua kita harus akui Australia justru tidak mengendurkan serangan. Bahkan pressingnya itu tambah tinggi dibandingkan dengan babak pertama. Babak pertama Australia masih dibilang mereka seperti mengatur tempo. Mereka nggak terlalu pressing ketat.
Mereka ketika di pressing habis-habisan panik juga ternyata sekelas Australia panik juga teman-teman. Tapi di babak kedua mereka mungkin menyadari kalau seandainya mengendurkan serangan maka timnas Indonesia akan menguasai permainan dan kemungkinan menciptakan golnya tinggi sehingga Australia benar-benar mempressing di babak kedua walaupun mereka udah unggul 2-0. Ini membuktikan kalau kualitas Australia, mentalitasnya, jam terbangnya udah tinggi. Ini kelihatan banget beda teman-teman. Dan pandai mengatur ritme atau tempo. Babak kedua, timnas Indonesia permainan secara keseluruhan bagus, tetapi tidak sebagus babak pertama. Mungkin alasannya jika menurut saya, mungkin karena timnas Indonesia udah punya target harus menciptakan gol di babak kedua. Karena kita kan kalah nih, mau tidak mau kita harus menciptakan gol dan harus keluar menyerang. Memang bermain terbuka itu konsekuensinya cuma dua. Konsekuensinya kebobolan banyak atau konsekuensi bagusnya kita menciptakan sebuah gol. Itu konsekuensi ya. Tapi bagi saya itu hal yang harus dipertaruhkan dalam dunia sepak bola bagi sebuah tim. Dan akhirnya sekarang konsekuensinya adalah kita kebobolan banyak dan tidak bisa menciptakan gol. Tapi secara keseluruhan kita akui bagus. Nah, di babak kedua, timnas Indonesia kurang bermain tenang. Saya juga ngalamin main bola lah teman-teman. Kalau dalam keadaan kalah, permainan kita tuh serasa ingin lebih cepat karena ingin cepat-cepat ciptakan gol, apalagi untuk menyamakan kedudukan yang kita tahu jika seandainya kita kalah kita bakal pulang. Karena ini permainan terakhir, bukan group stage lagi, bukan. Kalau kalah ya udah pulang gitu kan. Akhirnya timnas Indonesia lebih agak cepat bermainnya. Nah, jadi kelihatan Australia tidak mengendurkan serangan, timnas Indonesia bermain udah tidak serapih, tidak setenang saat babak pertama. Akhirnya kebobolan lagi banyak gol. Tapi teman-teman, di luar itu bagi saya permainan timnas Indonesia lagi-lagi saya harus ulangi bagus, sangat bagus. Kita bermain tenang, lini tengah mengalirkan bola ke depan, ke belakang itu luar biasa. Bager, Justin dan Ivar Jenner benar-benar menjadi jantung pertahanan di lini belakang walaupun banyak sekali miss, apalagi di posisinya Elkan dan Zain Fatinama benar-benar digempur ya. Kita harus akui Elkan juga mungkin performanya belum terlalu bagus karena mungkin dia nggak ada pada dalam positioning permainan yang tepat karena sebelumnya kan cadangan mungkinnya, sehingga sekarang main lagi dia semacam harus menyamakan lagi ritme permainan dengan rekan-rekannya yang lain gitu. Karena kita harus akui juga memang pemilihan Zain Fatinama tidak dimainkannya Pratama Arhan ini adalah bagian dari strategi yang menurut saya cukup secara teori tepat oleh Coach Sinteyong walaupun hasilnya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Tetapi memainkan Zain, memainkan Sandy Walsh ini tepat karena Australia permainannya berbeda dengan tipe-tipe negara Asia lainnya. Beda dengan Jepang, beda dengan Arab, beda dengan Korea yang cenderung mengandalkan kecepatan-kecepatan. Sementara Australia adalah bule sendiri di Asia sehingga permainannya itu memang tipe-tipe Eropa yang lebih tenang, lebih kalem, lebih mengatur tempo. Kita lihat kan di group stage juga menangnya nggak banyak-banyak, 1-0, 2-0 kayak Spanyol lah saat Piala Dunia juara, menguasai bola aja gol cukup 1 tapi juara. Mungkin paling besar sekarang lawan timnas Indonesia. Tapi secara keseluruhan teman-teman saya bangga, mari busungkan dada untuk kalian para penggawa timnas Indonesia, pulanglah dengan rasa hormat. Kami akan menjemput kalian sebaik mungkin karena bagi kami permainan kalian sangat luar biasa. Bagi saya ini menyakitkan. Tapi sekali lagi bukan menyakitkan karena gagal untuk masuk ke fase berikutnya, bukan. Menyakitkan karena permainan kita bagus tapi kita kalah. Yang jelas kita masih punya banyak waktu. Bagi saya seharusnya seorang Pak Erick Thohir, Pak Ketum udah bisa melihat bagaimana progres dari prosesnya Coach Sinteyong bersama timnas Indonesia, dan bagi saya layak Coach Sinteyong untuk diperpanjang bersama timnas Indonesia, sangat layak. Dan mudah-mudahan ini juga sesuai dengan apa yang menjadi evaluasinya PSSI nanti untuk memperpanjang Coach Sinteyong. Assalamualaikum.